Jenis-jenis tangisan bayi versi Baby Talk. Halo Mama, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku Merina. Di video kali ini aku mau sharing tentang jenis-jenis tangisan bayi dan cara mengatasinya. Kenapa aku buat video ini? Karena sebenarnya tangisan bayi itu adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang dia butuhkan. Kalau kita tahu kenapa bayi itu nangis, tentunya nanti kita tidak akan panik saat bayi nangis. Menurut penelitian, bayi itu bisa menghabiskan waktu sampai 5 jam dalam sehari untuk menangis. Tapi Mama tidak perlu khawatir karena itu masih dalam batas wajar. Tangisan-tangisan seperti apa sih yang bisa kita kenali? Yang pertama yaitu tangisan lelah. Saat bayi sudah lelah, dia pasti menangis sambil mengucek mata. Nah, itu artinya dia udah mulai capek, lelah, ngantuk. Nah, Mama bisa mengatasinya dengan menidurkan bayi dengan kebiasaan bayi. Misalnya dia biasa tidur digendong, maka Mama gendong. Atau misalnya dia biasa tidur di kasur sambil menyusui, Mama bisa susui bayi. Nah, biasanya saat bayi menangis karena lelah, nada nangisnya itu dari rendah ke keras, jadi nggak langsung keras tapi bertahap. Ketika bayi mengantuk, dia akan menangis sambil mengusap mata dan muka. Nah, itu tandanya dia sedang ngantuk. Yang kedua yaitu tangisan bosan. Nah, ketika bayi bosan, dia akan menangis sambil memalingkan wajah. Dia tidak mau menatap mata Mama. Nah, Mama bisa alihkan dengan sesuatu yang menyenangkan, dengan misalnya permainan lain atau misalnya suasana lain, misalnya adanya digendong, diajak keluar atau melihat lingkungan yang lebih menyenangkan. Yang ketiga yaitu tangisan lapar. Ketika bayi lapar, dia akan menangis sambil menggosok-gosok telinga. Mama pasti sering lihat sih ini. Nah, itu berarti bayi mulai lapar. Untuk bayi-bayi yang masih dikasih ASI, Mama bisa langsung susui dia supaya lebih tenang. Untuk bayi-bayi yang udah mulai MPASI, walau bukan jam makannya, Mama bisa coba kasih cemilan supaya dia lebih nyaman. Yang keempat adalah tangisan kolik. Tangisan ini biasanya terjadi pada bayi-bayi baru lahir. Nah, biasanya Mama panik nih, apalagi Mama yang baru aja punya anak pertama. Tangisan kolik ini gejalanya yang pertama, kaki bayi ditekuk ke arah perut saat menangis atau kaki bayi mengangkat. Terus tangan bayi juga mengepal, tanda bahwa dia ada yang sakit. Terus juga dia biasanya nangisnya itu histeris atau keras, jadi nggak bertahap dari pelan terus keras tapi langsung keras. Pada tangisan kolik biasanya bayi juga menangis sambil mengedan atau mengeliat. Nah, seperti itu sambil dia nangis. Pokoknya kelihatan gelisah lah kalau kolik. Tangisan kolik ini tandanya bahwa ada yang tidak nyaman di perut bayi. Nah, Mama bisa lakukan pijat pada perut bayi supaya bayi lebih nyaman, atau Mama bisa gerakan kaki bayi seperti mengayuh sepeda, atau Mama bisa lakukan menggendong bayi seperti harimau di pohon. Seperti ini menggendongnya. Wajah dan kepala bayi ditopang oleh tangan Mama sambil menyangga perut, bokong dan kaki bayi dengan satu tangan seperti ini. Nah, biasanya dengan posisi ini bayi akan lebih nyaman karena perut bayi tertahan oleh tangan Mama. Jadi biasanya dia lebih nyaman perutnya. Yang kelima yaitu tangisan sakit. Nah, biasanya kalau ada yang sakit di bagian tubuh bayi, dia akan nangis, tapi nangisnya itu nggak bertahap dari pelan. Dia langsung nangis keras, kejar dengan posisi tangan mengepal kuat. Nah, itu tandanya ada yang tidak nyaman di dalam tubuh bayi. Nah, Mama mengatasinya bisa dengan cara memberi ASI, karena di dalam ASI terdapat kandungan yang dapat meredakan nyeri pada bayi. Atau Mama bisa juga menggendong bayi supaya dia lebih nyaman. Yang keenam adalah tangisan bonding. Nah, biasanya tangisan ini bertahap, dari pelan baru keras, biasanya baru sambil tangannya terbuka, tidak mengepal. Nah, artinya dia tidak ada yang sakit dalam tubuhnya, tidak juga dalam kondisi lapar, tapi dia hanya membutuhkan
wangi mama, aroma mama, atau membutuhkan gendongan mama atau pelukan gitu. Jadi mama mengatasinya bisa dengan menggendong bayi atau mengajak ngobrol bayi atau ada di sebelah bayi. Untuk beberapa bayi juga udah cukup menenangkan. Yang ketujuh yaitu nangis karena tidak nyaman. Nah, tidak nyamannya itu biasanya karena popoknya basah, popoknya udah penuh, atau misalnya dia pup jadi nggak nyaman, atau ruangannya panas, atau lingkungannya berisik. Nah, biasanya bayi itu nangis. Nangisnya itu biasanya ciri-cirinya dia nangis bertahap, dari pelan baru keras, terus juga disertai dengan menggeliat badannya. Iya, pokoknya dia menggeliat badannya itu nggak diem pas nangis, tapi sambil menggeliat atau nejeh lah ya. Nah, kayak gitu juga berarti ada yang gak nyaman gitu. Cara mengatasinya, mama bisa cek popoknya apakah basah atau udah penuh atau dia pup. Coba cek juga lingkungannya, apakah berisik atau ada yang merokok, itu kan bisa gak nyaman ya untuk bayi. Terus juga cek ruangannya, apakah terlalu dingin atau terlalu panas. Nah, itu tadi ketujuh jenis tangisan bayi yang bisa mama kenali. Mama nggak usah khawatir kalau bayi menangis, karena menangis memang satu-satunya komunikasi antara bayi dan mama. Semoga setelah menonton video ini mama bisa lebih tanggap, lebih peka tanpa harus panik ya melihat bayi nangis. Terima kasih mama sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.